Ustaz, ngomong kita udah sampai daerah mana nih, Tat? Alhamdulillah di salah satu daerah Jawa Timur. Kenapa emang? Soalnya aneh dia tadi ngeliatin kok banyak kayak sawah dikerudungin gitu loh. Pakai jilbab ya? Ya kayak jilbab. Orangnya nggak pakai jilbab. Nah itu dia, Tat. Iya, itu tanaman tembakau. Oh, tembakau. Tobacco. Wah. Memang tanaman di sini banyak. Sebenarnya Allah jadikan itu ya, makhluk-makhluk Allah kadang sebagai fitnah bagi manusia. Kenapa ada setan? Ya, karena jin ada yang muslim, ada yang bandel, ada yang jin nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Manusia juga demikian. Juga termasuk Allah ciptakan virus, Allah ciptakan musuh-musuh Allah. Termasuk Allah ciptakan tanaman juga sebagai fitnah bagi manusia. Ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tembakau di masa silam itu memang dipakai, di antaranya bahkan ada yang mengatakan dipakai sebagai sumber-sumber nyebutin ya, ada yang sebagai obat-obatan herbal di masa silam ya. Ada yang bekas kalau ada kena gigitan nyamuk pakai tembakau, penawar racun pakai tembakau. Bahkan yang terkenal di tempat kita di sini, kalau ada orang kena lintah, kan lengket banget itu ya, ngisep gitu ya, pakai tembakau, masya Allah langsung lepas dia. Oh, buat ngelepasin lintah itu sendiri ya? Ajib. Dia juga bahkan ada yang mengatakan dipakai sebagai vaksin untuk antivirus. Itu tembakau. Juga dipakai sebagai bahan bakar ramah lingkungan, juga sebagai protein nabati. Ya, juga dipakai sebagai katanya fitoremediasi, sebagai apa? Bagian apa ya, penggunaan tanaman sebagai dekontaminasi limbah. Kan ajib. Itu aslinya. Ya. Orang-orang di zaman kakek moyang kita dulu mungkin kalau mereka ngerokok namanya rokok linting. Ya. Kertas itu Dilinting. masukin linting, itu masih mungkin bahayanya nggak seperti rokok zaman sekarang. Rokok zaman sekarang kalau kita lihat memang tembakau ada nikotinnya, ya, ada nikotinnya, tapi bahannya hanya sedikit. Tapi yang jadi masalah pabrikan ini sampai disebutkan 4.000 sampai 7.000 racun. Itu. Di dalam rokok itu sendiri, iya, setelah pabrikan tuh ya. Setelah pabrikan. Asalnya tembakau ini dipakai untuk hal-hal yang positif, tapi yang kembali kepada penggunaannya yang menjadi masalah unsur tambahannya itu tadi. Pertama kan awal-awalnya kan dokter nggak melihat sebahaya itu rokok karena studi kasusnya nggak terlalu bahaya, nggak sebanyak zaman sekarang. Makanya dulu ulama berkata boleh pertama ngerokok, boleh ya. Boleh. Kedua, setelah para dokter neliti berjalan lama kok banyak kasus karena rokok menimbulkan efek negatif ya. Akhirnya naik hukumnya makruh. Sampai terus penelitian membuktikan dan melalui uji coba sampai dikatakan rokok membunuh, rokok bikin kanker, rokok bikin tumor, rokok bikin darah tinggi, rokok bikin mandul, rokok bikin keguguran. Bagi wanita ibu hamil, rokok bikin, wallah banyak banget. Makanya saya sama pemerintah ngasih warning, boleh jual rokok tapi dikasih syarat. Apa tulisannya? Ada tulisan itu. Tulisannya peringatan. apa? Peringatan yang berbahaya-bahaya kan? Iya. Dan asalnya kalau dalam Islam, kalau ada sesuatu yang membahayakan tubuh, jelas nggak boleh. Haram. Ya, ya pertama minimalnya makruh, maksimalnya haram, gitu kan ya. Kalau dari khilaf perbincangan para ulama ya, kadang kalau kita ngomong langsung rokok haram, mungkin orang yang sudah candu bakal menolak. Ya kita ngomong masalah inilah ilmiah aja lah, kenyataannya gimana gitu ya. Kalau nggak mau ngomong masalah dalil, yuk kenyataan kita bahas gitu loh. Bahkan subhanallah disebutkan kalau kita ngomong fakta ilmiahnya, rumah sakit sudah seperti rumah sakit dan dokter spesialis parunya sudah sepakat memang itu bikin penyakit. Berapa banyak orang kena infeksi parunya kebakaran, juga kanker lambung nyebar paru-paru, juga kanker mulut, kanker lidah, ya, terus kemandulan, darah tinggi. Di sini ada gunung nih, nggak jauh dari sini gunung di sini. Nah, udah kelihatan tuh gunungnya tuh. Nah, kelihatan dikit-dikit lah, ini ada pohon jati. Di situ kita dapati ada pemuda pengen coba ngerokok umur 17 tahun. Karena hawanya dingin kan? Yeah.
baru 2 bulan rokok, paru-parunya udah lubang-lubang. Udah cukup lah. Artinya nggak ada pelaku yang lain kecuali rokok. Ya, kalau memang alasannya bikin ide, masih banyak yang lain bikin ide. Kalau bikin relax, masih banyak bikin relax. Iya. Ya. Terus subhanallah, sekarang kalau ngomong masalah dalil sebagai bahan tadabbur saja ya, kadang ada orang kalau kita bicara dalil mereka nolak dulu. Ya. Karena mereka bilang di zaman Nabi katanya nggak ada. Ya. Memang nggak ada, tapi ulama usul fiqh, mereka ahlinya membuat seperti pembahasan namanya al-istishab. Al-istishab itu sahab, ya, menarik dalil, betul, menarik dalil. Dari mana? Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Sedangkan dokter sudah nulis, awas rokok membunuhmu. Ya. Awas rokok bikin kanker. Jelas menyerumuskan dalam malapetaka, ya apa enggak? Iya. Nah, memang nggak ada dalil khusus. Nah, terus kemudian Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi apa? La dharar wala dhirar. Nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Ya. Ternyata rokok pasif sama rokok aktif lebih bahaya, mana yang dirasakan coba? Pasif tak? Pasif lebih ngeri, ya kan? Setelahnya si perokok itu sendiri kan? Lebih ngeri, kena, ya kan? Daripada yang ngisep sendiri. Iya. Tak. Yang ngisep sama yang sebelahnya lebih bahaya karena sebelahnya. Kalau nggak percaya tanya dokter aja dah. Nah, istilahnya kembali kepada fakta kenyataan kalau nggak mau dalil lah ya. Ya. Terus kadang ada orang ngomong rokok itu manis. Antum pernah ngerokok nggak? Manis ininya kali ya, ujungnya itu kali. Ujungnya manis ya. Yeah. Tapi antum pernah ngerokok nggak antum? Dulu sekali. Sekali ya. Kali aja tadi. Iya. Tanya Argas, pernah ngerokok nggak? Oh belum. Takut sama istrinya kalau bilang. Yes. Masyaallah. Alhasil Habibi ya. Sekarang kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kembali kepada diri kita ya. Kita nggak mau mencela, bukan apa, hanya ngobrol, ada fakta aja. Nggak boleh kita mencela teman-teman yang merokok, nggak boleh kita jelek-jelekin mereka. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu penting ya. Bukan berarti merokok kemudian kita nggak sapa, nggak salam, bukan juga. Slow aja lah ya. Merokok silahkan, urusan Anda. Kami nggak ngerokok, jangan ganggu dengan asap Anda, kan harusnya gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita pernah lakukan terapi untuk rokok, terapi paling manjur. Antum pernah dengar pakai apa dulu? Permen, pakai apa gitu? Pernah dengar sih, pakai permen kan gitu. Pakai permen ya? Iya. Pakai permen. Tapi pada nggak manjur kan? Tapi balik lagi, ya kadang pakai apa, terapi bekam, kadang minum katanya propolis lah. Ya tapi kalau hanya seperti itu kondisinya, dia nggak menghilangi sebab. Sebab itu nih, hati kita. Hati kita. Nah, kalau kita sudah tahu rokok membahayakan diri kita, berarti kita mendolimi diri kita. Iya, Tat. Wala taqtulu anfusakum. Kedua, seandainya disebutkan Nabi la dharar wala dhirar, nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain, berarti kita mendolimin orang lain. Ada ibu hamil, ada orang rokok, ganggu pak asapnya, udah dolim nggak? Ada orang nggak ngerokok, duduk sama ngerokok, orang ngerokok enak aja, padahal sudah disiapin tempat ngerokok, ya kan? Artinya biar nggak nyampur orang ngerokok sama nggak ngerokok. Ya. Subhanallah, di sini berarti kita akui itu kedoliman. Kalau kita dolim, udah kita benahin hati kita, jangan dolimin orang lah ya. Nah, terus obat yang paling manjur, paling ajib itu, ini sadarin hati kita, nasihatin teman kita yang ngerokok, syuf, bro, rokok itu bahaya bro. Apa sih manfaatnya? Bandingkan antara maslahat sama mafsadah. Kerusakan kebaikan untuk kamu itu apa? Untuk orang sekitar itu apa? Ayo kita mikir bareng lah. Ya, tanpa harus menjudge. Oke, kita pikir bareng gitu ya. Fa subhanallah. Kalau kita perhatikan obatnya rokok dari sini. Setelah dinasihatin, kira-kira dia, oh iya ya, memang benar ya. Maka saat itu hati dia seperti yang sebelumnya ada mental blocker. Hati dibungkus oleh seperti, katakan seperti logam yang menyelubungi dia, tertutup dari nasihat. Ketika sudah dikasih tahu fakta kenyataan, nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulnya SAW, kemudian mulai terbukalah nasihat masuk, itu saatnya dia sadar, bikin taubat. Itu obat paling manjur dah. Apalagi kalau di ruqyah.
Wallah, kami berulang-ulang nyoba, tim-tim kami, teman-teman kami juga, orang yang rokok diruqyah. Ya, habis diruqyah suruh ngerokok lagi. Kata dia apa? Loh, rokoknya kok pahit ya? Kok bisa rokoknya pahit ya? Yang bikin rokok manis itu bukan diri Anda, tapi apa? Jin. Korinnya. Korinnya ini yang bikin ajib, enak, lezat. Padahal nggak ada zat-zatnya. Bahaya, pahit, rasanya nggak enak, dan lain sebagainya lah. Jadi sebenarnya ini hanya nasihat saja. Sekali lagi, bagi yang mau nerima nasihat, alhamdulillah. Bagi yang mau dengar masukan, alhamdulillah. Yang nggak nerima masukan, ya alhamdulillah. Silahkan dengan pendapat Anda masing-masing. Sekali lagi, yuk kita tadabburi bareng-bareng, kita pikir bareng-bareng, ya. Nah, semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang punya candu. Semoga Allah hentikan penyakit-penyakit, Allah angkat penyakit dari efek-efek dari rokok yang sudah terlanjur menjangkit pada diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.